sepuluh-sepuluhnya tepuk tangan. Ini luar biasa. Bagaimana semesta akan membangkitkan kembali kejayaan Majapahit yang kedua. Pesantren yang akan didirikan hari ini akan menjadi matahari Pancasila yang nyata. Kami mengajak para ulama, seluruh agama, keyakinan kepercayaan untuk mari kita berdoa bersama-sama. Tujuannya adalah bagaimana menjadikan bangsa ini jauh lebih baik daripada hari-hari kemarin. Karena kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kondisi bangsa digerus perlahan-lahan oleh gerakan-gerakan yang mulai menggoyah Pancasila. Kita akan meletakkan batu pertama sebuah pesantren yang dinamakan pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Pesantren ini bukan pesantren keagamaan, pesantren kebangsaan Indonesia. Jadi di sini tidak akan ada masalah agama macam-macam, tidak. Ini akan difokus kepada kesadaran berbangsa. Kalau kita sadar sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dari sesama manusia, harus hubungan dengan sesama manusia. Rasul telah bersabda, malam yashkurillah salam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur kepada sesama manusia, dirinya tidak syukur kepada Allah. Jadi santri, insan, tiga manusia yang melengkapi hubungan antara dirinya kepada Allah, hubungan antara dirinya kepada sesama manusia, hubungan kepada alam semesta. Jadi bangsa Indonesia ini ada bahasa yang majmuk, Bhinneka Tunggal Ika. Siapa saja nanti belajar agama ini boleh. Ini kebutuhan perlu dididik kesadaran berwawasan Nusantara. Salam Rahayu, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam. Mohon izin, kami berada di Wonosalam, Desa Sambirejo, Wonosalam, Kabupaten Jombang, di kediaman beliau yang terhormat Romo Pinandita Salam Raharjo. Kami mohon izin Udang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa. Hari ini bersilaturahmi ke kediaman beliau yang terhormat Romo Pinandita Salam Raharjo bersama rekan-rekan kami. Ada beliau Bapak Komar dan juga Bapak Munir. Jadi mohon izin kami berterima kasih karena diperkenankan telah hadir di kediaman Romo Salam Raharjo. Beliau adalah tokoh
agama Hindu yang ada di wilayah Kabupaten Jombang, dan termasuk salah satu Romo Salam Raharjo adalah peserta pelajaran di pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia Merajut Perdamaian Nusantara yang ada di situs dalam pojok Kediri, Bung Karno. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin mencari informasi-informasi seputar pesantren Jati Diri Bangsa yang saat ini mulai dicari kabar informasinya oleh banyak orang. Mohon izin Romo Salam Raharjo. Di sini kami mewakili teman-teman yang lain juga dari pemirsa yang ada di luar tentang keberadaan pesantren Jati Diri Bangsa yang saat ini sudah mulai diperhatikan oleh kalangan masyarakat, tokoh pimpinan pemerintahan di tingkat daerah sampai pusat, pejabat militer baik Polri maupun TNI selalu mengawasi keberadaan dari pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia Merajut Perdamaian Nusantara. Nyuwun pangapunten, info yang kami terima, panjenengan Romo adalah termasuk salah satu peserta pelajaran yang ada di pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia di Kediri. Yang hadir pada saat itu adalah dari berbagai perwakilan masyarakat yang notabene adalah dari berbagai khalayak umum, dari instansi pemerintah, juga dari tokoh-tokoh agama. Dan Romo Salam Raharjo termasuk dari tokoh agama Hindu yang ada di Jombang, Derek serta. Sebagai bentuk dasar pelajaran yang Romo ikuti, itu apa benar Romo kemarin ikut derek serta di pelajaran pesantren Jati Diri Bangsa tersebut? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa atau ibadah Ramadan bagi saudaraku yang beragama Muslim atau Islam. Semoga sukses, tiada halang melintang sampai nanti Idul Fitri. Amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada waktu itu betul tadi yang sampaikan bahwa saya juga mengikuti kegiatan di pesantren kebangsaan di dalam pojok Kabupaten Kediri. Kenapa saya yang usia seperti ini kok masih mengikuti kegiatan seperti itu? Intinya kan di sana. Ya memang pesantren kebangsaan itu notabene berbeda dengan pesantren keagamaan memang. Yang artinya pertama saya ini ya memberikan spirit terutama kepada generasi milenium, kepada generasi muda ini untuk merajut persatuan bangsa sesuai dengan undang-undang yang telah kita warisi, bahwa pilar-pilar kebangsaan itu harus kita jaga. Kita harus ikut handar beni, karena kalau kita tidak ikut menjaga, siapa lagi yang akan menjaga? Suatu negara itu akan tetap kokoh, akan tetap keberadaannya manakala warga negaranya ini mempunyai tanggung jawab untuk ikut handar beni tadi, ikut memiliki. Maka dari itu menurut saya ini suatu momen yang sangat penting, harus kita dukung program itu. Walaupun program itu sebetulnya namanya saja ormas, organisasi kemasyarakatan, tetapi berbeda. Organisasi yang notabene ini
kebangsaan tetapi berbeda dengan organisasi yang telah ada. PCTA Indonesia memang berbeda. Berbedanya bagaimana? Satu yang dapat kita petik di sana, dan kenyataannya memang demikian, adalah tidak ada muatan-muatan politik. Tidak ada muatan-muatan politik. Walaupun sebetulnya politik itu memang harus, ya. Politik itu harus. Masyarakat atau suatu bangsa tanpa politik juga tidak bisa maju. Tetapi politik yang bagaimana lah, ini yang harus kita sadari, harus kita mengerti. Maka dari itu, kalau saya tadi disebutkan bahwa saya mewakili agama Hindu, ya bolehlah. Tetapi di dalam agama itu sendiri juga kadang-kadang ada pro dan kontra, ya. Karena dalam satu agama ini punya madhab, ya, punya aliran-aliran. Di dalam Hindu pun demikian juga. Tidak menutup bahwa ada orang-orang yang istilahnya belum menerima sepenuhnya tentang pesantren itu, pesantren kebangsaan. Pesantren kok tidak agama, kok kebangsaan, mau dibawa kemana? Nah, dengan timbulnya kecurigaan atau hal-hal seperti itu, maka saya juga terlibat di dalamnya langsung, ya. Sejak awal penggalian akan diwujudkan suatu organisasi kebangsaan, ini selalu ikut, ya. Ikut dalam prosesi sampai lebih dari 3,5 tahun kalau tidak salah, lebih dari itu. Baru setelah ada kepastian dan kesepakatan dari masing-masing golongan itu akhirnya mendukung bahwa perlu dibentuk suatu organisasi, yang organisasi itu nanti bersifat bisa madai semua yang ada. Seperti halnya kalau di Jombang itu ada suatu organisasi masyarakat Jombang, yaitu FKMJ, bukan FKUB tapi FKMJ, Forum Masyarakat Jombang istilahnya. Yang notabene ini orang-orang istilahnya tokoh, ya, masyarakat Jombang, baik ini dari tokoh masyarakat, tokoh agama, atau ya pokoknya tokoh lah. Maka dari itu saya setelah berkecimpung di sana bisa berbaur, juga bisa saling mengisi, karena dengan demikian saya menyadari kalau seandainya saya tidak ikut pada waktu itu, saya merasa rugi sebagai warga negara. Karena apa? Karena isinya ini merajut kebangsaan, merajut persatuan-kesatuan bangsa. Nah, maka dari itu bukan berarti ya bahwa pemerintahan di Indonesia ini sumbang, bukan demikian, tapi untuk mendukung ke depan. Sesuai dengan undang-undang di sana disebutkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini harus mendukung ketertiban dunia. Sudah disebutkan di dalam preambul di Undang-Undang 45. Nah, ini salah satu bukti bahwa tanpa pandang bulu warga negara ini harus ikut bela negara tadi. Nah, sebagai wujud itu maka saya juga mengikuti kegiatan pondok pesantren atau pondok kebangsaan tadi. Itu. Ya sebetulnya kalau di dalam Hindu yang namanya pondok pesantren itu pondok pesantren ada, tapi khusus hanya agama loh. Yang artinya membahas tentang agama, tentang Weda. Hanya saja kalau di Indonesia memang karena suatu hal keterbatasan, tentu saja keterbatasan dana terutama, yang ini di dalam jalur pemerintahan ini memang belum merata, butuh waktu gitu.
Mungkin kalau maaf ini kalau di dalam yang jalur Islam tidak ada masalah. TPQ sampai di tingkat desa sampai RT ini bisa berjalan lancar. Tapi yang Hindu ini masih mati tidak, hidup juga tidak itu. Kenapa? Karena tidak ditunjangan dana dari pemerintah. Ya. Kalau mungkin sekarang sudah, tapi juga belum maksimal. Ya. Belum maksimal. Belum lagi yang lain-lainnya. Nah maka itu dengan adanya pondok kebangsaan ini akhirnya nanti akan terkuat sesuai dengan program pemerintah ya, yang sekarang getol untuk menangani bebas dari korupsi. Nah ini harus kita dukung karena pada dasarnya nanti pesantren kebangsaan ini juga ke sana itu, ke sana ikut akhirnya ikut mengawasi lah akhirnya bagaimana jalannya pemerintahan ini. Kalau mungkin ada penyelewengan ya harus kita ingatkan. Di dalam mengingatkan ini juga tidak boleh sembrono, jadi ada jalur yang harus kita lalui. Nah jalur-jalur inilah maka dengan adanya pondok kebangsaan ini akan dapat terwujud nantinya. Amin. Karena di sana sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Ada bagiannya sendiri-sendiri, tidak serampangan istilahnya. Dengan demikian, kalau tadi saya sebutkan sebagai spirit, bentuk spirit lah. Kenapa yang sudah tua saja masih mengikuti? Ya? Apa ilmunya kurang? Ilmu itu tetap kurang. Ilmu itu tetap kurang. Saya saja sangat banyak kekurangan saya. Menurut saya bahwa satu kehidupan ini belum cukup untuk meluaskan ilmu gitu. Maka kita harus tetap belajar dan belajar dan belajar. Seperti halnya beras itu. Beras itu bisa putih karena gosokan dengan temannya. Ya. Manusia juga tidak jauh dari itu juga. Semakin kita berhubungan yang sehat, maka sehatlah orang itu. Tapi kebalikannya kalau berhubungannya salah, ya menjadi salah lah orang itu. Maka dari itu kita bersyukur di dalam wadah PCTA itu termasuk orang-orang terpilih sebetulnya. Orang-orang terpilih bagaimana? Orang-orang terpilih yang waras. Banyak sekali orang-orang Indonesia itu yang sakit. Walaupun sebetulnya sudah ada penawarnya, pengobatnya apa itu? Ya ilmu agama masing-masing itulah. Dengan dihayati sepenuhnya maka mereka menganggap bahwa semua saudara, artinya orang yang ada di Persada, tidak saja Nusantara, tetapi di muka bumi ini saudaramu semua. Wasudaiwa kutumbakam. Jadi semua orang-orang yang mempunyai jiwa itu berarti saudaramu semua. Tidak hanya saja manusia, termasuk makhluk Tuhan yang lain pun sebetulnya saudara kita. Kadang-kadang orang itu menganggap bahwa hewan itu banyak yang hina, tetapi kadang-kadang orang juga terbalik, kalah dengan hewan. Kalah dengan hewan. Kenapa ya? Karena dia tidak betul-betul mensyukuri apa yang sudah dia kerjakan sebagai bentuk wujud bakti kepada Tuhannya. Itu masalahnya ya. Ini ya, jadi jenengan tadi menyebut tentang bentuk hewan dengan manusia, ternyata kadang manusia bisa kalah dengan hewan. Berarti manusia tersebut ada hubungannya dengan dasar dirinya atau jati dirinya yang memang belum diketahui oleh orang tersebut. Nah ini loh, mengenai jati diri sendiri sampai dengan jati diri bangsa, itu seberapa penting kita harus disuruh untuk istilahnya harus kembali ke jati diri. Jati diri bangsa itu terus pun bagaimana? Ya sebetulnya begini Mas, kalau disebutkan jati diri bangsa, terutama jati diri bangsa Indonesia, ini sebetulnya bangsa Indonesia ini suatu bangsa yang luhur sebetulnya sebagai bangsa Nusantara. Kebetulan di dalam Hindu ini sebelum Hindu dari India ini mempengaruhi Hindu yang ada di Nusantara ini sudah ada sebetulnya kepercayaan. Hanya saja namanya saja belum Hindu.
tapi sudah mengakui keberadaan Tuhan, yaitu dengan tantra kuno, ilmu kuno, ya. Tantra. Yang tantra ini sebetulnya suatu bentuk keyakinan sebetulnya, bahwa di sana mengakui jati diri tadi. Maka dari itu jati diri bangsa itu tidak barang baru sebetulnya. Kita sudah diwarisi bahwa orang Indonesia itu terkenal akan budi luhurnya. Ini sangat, orang-orang Suriname saja sampai sekarang ini juga terkenal, terkenal. Maka dari itu jati diri bangsa ini harus tetap kita jaga. Dengan bagaimana? Dengan sebetulnya tidak sulit, yaitu dengan semua, ya, apa yang sudah kita yakini dari agama, sektor agama, karena agama itu adalah wahyu, ya, sebetulnya dari masing-masing itu kadang-kadang juga sumbang, ya. Kadang-kadang sumbang, loh, mosok wong Hindu duwe wahyu. Lah wahyu nindi, ya wahyu beda, itu dunia wahyu. Wid itu artinya mendengar. Ya. Jadi semua yang didengar oleh orang-orang suci itu disebut dengan sruti. Sru itu artinya mendengar. Jadi wahyu tadi. Jadi wujudnya wujud wahyu suara sruti, maka weda itu weda yang asli adalah weda sruti. Loh, kok ada yang asli apa ada yang tidak asli? Ya ada yang asli, itu hanya tafsir. Itu adalah Semerti, itu kitab tafsir. Nah, bagaimana tentang hubungan Seruti dan Semerti? Ya sebetulnya sebagai pegangan hidup, ya, sebagai pegangan hidup untuk sangune urip. Sangu nang ndi? Lah ini masalahnya, bahwa hidup ini kan ada lanjutannya. Tidak hanya sekarang, tapi ada perjalanan hidup alam akhirat, yang nantinya kalau di dalam Hindu itu setelah manusia ini mengarungi hidup ini kan pasti pada akhirnya juga mati. Nah, mati di sana ini tidak mati biasa, tetapi matinya ini adalah mati sampurna istilahnya. Mati sampurna itu bagaimana? Karena setelah mati ini masih ada perjalanan, yaitu perjalanan untuk mencari kebebasan atau suka tanpa wali duga. Suka artinya ya bahagia. Tan berarti tidak, tanpa berarti ya tidak. Wali tidak diawali, duka berarti sengsara. Jadi di sana sebetulnya ada satu momen yang sangat luar biasa. Jadi perjalanan hidup ini untuk mencapai moksa atau nirwana, moksa atau nirwana. Jadi setelah sang jiwa ini bisa bersatu dengan Tuhan, karena Tuhan itu asal segalanya, maka dia tidak akan mengalami tumimbal lahir lagi. Jadi kalau di dalam Hindu ini sebetulnya hidup ini adalah untuk memangkas reinkarnasi, untuk memutus rantai itu. Karena dengan demikian maka sang jiwa atau atman ini akan mencapai tingkat bebas, tingkat moksa, tidak tumimbal lahir. Nah di sana sebetulnya tanpa jati diri itu juga tidak bisa itu loh. Karena apa? Karena di dalam jati diri itu kan mengorangkan orang. Wong no wong gitu. Lu wong kok diwong nih mengorangkan orang itu juga tidak gampang, tidak gampang. Ya seperti mengorangkan dirimu sendiri sebetulnya. Jadi kalau di dalam Hindu itu jati diri sebetulnya merupakan konsep yang sudah sangat lama sebetulnya. Jadi sangat dibutuhkan oleh generasi sekarang ngomong gitu. Sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Iya, karena kalau itu kan karma, ya. Jadi kalau di dalam Hindu sebetulnya jati diri bangsa atau jati diri itu katakanlah seperti karma. Jadi karma itu sebetulnya
sesuatu yang ditentukan oleh mereka sendiri. Kita itu akan menentukan hidup yang seperti apa. Kita sudah beri jatah oleh Tuhan, tapi jatah itu diambil atau tidak? Kapan mau diambil? Nah ini masalahnya, yang kadang-kadang orang menjadi bingung. Kadang-kadang orang masih mencari Tuhan. Sebetulnya kalau dia sudah menyadari jati dirinya, ini sudah diberi anugerah oleh Tuhan. Nah, kita tinggal mensyukuri saja. Suatu contoh ya. Suatu contoh ini kita diberikan semua oleh Tuhan, kebutuhan apapun. Dengan kita diberi oleh Tuhan, kita tidak menjadi khawatir, tidak menjadi khawatir. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, walaupun tidak kita minta. Beliau sudah memberikan jatah. Namun tanda petik tadi jatah ini kapan diambil? Diambil kabeh apa enggak? Maka dari itu dengan perjalanan karma itu akan menentukan. Di sana Tuhan itu tidak, artinya tidak takdir, bukan. Takdir itu sebetulnya harus ditentukan dari masing-masing individu. Gitu. Jadi Tuhan tidak akan menganiaya oleh hamba, dia menganiayanya. Dengan demikian kan tidak menyalahkan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang hidupnya kurang bahagia sejahtera, itu karena karmanya sendiri. Karma itu dari karma individu, karma kelompok, dan karma secara kolektif. Ya. Nah, semuanya ini harus dipertanggungjawabkan juga. Pertanggungjawabannya sama. Karma individu juga secara individu, karma kelompok atau karma secara kolektif juga kolektif. Seperti hanya bangsa Indonesia ini, kalau bangsa Indonesia ini pemimpinnya tidak hati-hati membawa rakyat Indonesia ini juga celaka. Terjadi perang dan bagaimana ini hanya karena satu komando. Nah, maka dari itu presidennya atau yang punya kuasa ini juga harus mempunyai jati diri bangsa ini. Jadi dia hanya rakyatnya tidak, tapi secara keseluruhan. Terima kasih Romo. Ini kami minta keterangan dari Romo Salam tentang sudut pandang Romo terhadap beliau pendiri atau pemrakarsa pesantren Jati Diri Bangsa, Bapak Kiai Mukhtar Mukti. Pandangan panjenengan dengan beliau Bapak Kiai Mukhtar Mukti yang senantiasa mengingatkan kita untuk cinta tanah air, kembali ke jati diri bangsa, sampai beliau memprakarsai mendirikan pesantren ini. Pandangan panjenengan bagaimana? Ya, terus terang saya walaupun keimanan saya berbeda dengan Romo Kiai, mungkin ini wajar ya, karena di dalam pemerintahan ini juga demikian. Jadi ya betul, pemerintahan Indonesia ini kan pada dasarnya berasaskan Pancasila, tetapi tidak cukup dengan hanya Pancasila saja, yaitu dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian maka kalau Romo Kiai ini mempunyai satu ide mempunyai ide atau gagasan yang pada waktu itu sederhana sekali sebetulnya, sebagai wujud simbol yang di sana ada 3 titik itu digambarkan. Nah, maka dari itu pada waktu itu saya terus terang terinspirasi dengan adanya 3 titik ini menjadi sangat luar biasa, karena di sana akan menumbuhkan satu sinar atau cahaya. Nah, pasti 3 titik itu tidak sembarangan orang itu akan menerima. Kenapa? Karena Tuhan memberikan itu ya terpilih, artinya pilihan dulu. Manusia terpilih saja ya yang mempunyai hak untuk mendapatkan itu gitu loh.
Loh kenapa kok sembarang orang diberikan sembrono itu nanti rusak ya. Maka dari itu hanya orang-orang yang oleh Tuhan sudah dipercaya saja yang diberi kemampuan untuk itu. Maka dari itu pada waktu itu saya juga menyampaikan bahwa beliau ini juga mendapat anugerah dari Tuhan. Maka dari itu perlu kita dukung. Apa sebetulnya rahasia 3 titik ini sebetulnya? Dilihat dari Hindu bagaimana, dari Kristen, dari yang lain juga. 3 titik itu yang dimaksud itu apa ya, Romo? 3 titik di dalam Hindu. 3 titik itu kalau di dalam Hindu secara sederhana kita ambil itu kan dari kalau di dalam Kristen itu Trinitas gitu. Kalau di dalam Hindu bukan Trinitas sebetulnya. Di dalam Trimurti itu ada kemahakuasaan Tuhan pada waktu mencipta itu Brahma, pada waktu memelihara itu Wisnu, pada waktu memperalina atau mengembalikan sesuatu hal itu Dewa. Nah dari sana akhirnya bisa ketemu. Karena itu kan merupakan satu kode rahasia. Hanya orang-orang yang diberi kemampuan spiritual tinggi sajalah itu nanti yang akan dapat menerima langsung, dapat meneropong langsung gitu. Maka dari itu akhirnya baru berkembang sampai dengan terwujudnya logo itu kan alot juga itu, alot. Termasuk di sana ada pembatasan ini ada gambar garis vertikal horizontal seperti kalau di dalam Kristen itu seperti salib itu tapak darah, tapak doro, ticak edoro. Loh, ticak edoro piye? Nah itu orang-orang spiritual yang tinggi aja yang ngerti. Tidak mudah untuk dijabarkan. Jadi Romo Kiai Mokhtar Mukti itu memang penggagas kebangsaan itu memang tidak main-main gitu, berarti perlu untuk seperti ini ya. Bagaimana gitu? Satu sisi saya waktu itu menduga bahwa Kiai Mokhtar Mukti ini pasti keturunan dari seorang pejuang. Saya tidak tahu sebetulnya ini dari keturunan beliau ini dari siapa. Pejuang yang mana? Pejuang kan sangat banyak, pejuang Indonesia ini. Hanya saja berbeda. Beliau ini kalau saya sampaikan itu tanpa pamrih istilahnya, tanpa pamrih. Memberikan tanpa pamrih itu juga sulit, tidak sembarang orang bisa, walaupun punya. Yang kedua, beliau ini tidak pernah ngoprak-oprak giring supaya bisa mlebu itu. Saya saja waktu itu juga dicurigai istilahnya oleh teman-teman saya. Kenapa? Karena saya waktu itu kan orang istilahnya orang apa ya istilahnya mempunyai sampiran, mempunyai itu lembaga. Tugas. Saya itu kan lembaga Parisade yang Hindu Dharma itu lembaga tertinggi dalam agama Hindu. Loh kalau ketuanya sudah ikut berarti anak buahnya akan ikut tanpa dikomando gitu. Karena lembaga tertinggi itu akan membawai itu loh. Kebetulan waktu itu saya juga sudah menjadi ketua lembaga tingkat Kabupaten Jombang. Maka dari itu otomatis ya umat Hindu se-Jombang saya bawa kan. Nah oleh teman-teman kan khawatir itu pindah Islam. Sing arep pindah sopo? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya hitam tidak ada. Nah, ada yang menafsiri bahwa sebagai penggembira. Tidak, di dalam organisasi PCTA itu nanti akan diberikan posisi yang sama. Ternyata kenyataannya juga demikian dulu. Jadi tidak ada. Artinya iki mergo mate oke
berarti paling oke ndak ternyata bagian itu sama, karena bagian pekerjaan itu sebetulnya sama-sama ya. Antara pengurus dengan anggota itu tidak jauh berbeda. Hanya kebetulan sudah diberi sampiran tanggung jawab yang berbeda saja menjadi berbeda. Gitu Mas. Jadi memang sudut pandang Romo Salam terhadap Bapak Kyai Mukhtar Mukti begitu luas, beliaunya Bapak Kyai Mukhtar tentang cinta tanah airnya. Ya, saya terus sampai sekarang dengan adanya mendirikan pesantren yang mengarah sampai dengan untuk merajut perdamaian Nusantara dan dunia. Berarti memang sangat luas nih harapannya beliau Kyai Mukhtar. Memang waktu itu kan saya sempat kaget ya, pada waktu pertama saya ada kegiatan dengan Romo Yai itu kan di pondok pesantren di pelosok sana itu kan tumpengan. Iya. Saya sempat celsuk waktu loh Romo, kok jenengan derek tumpengan? Loh, belah niki lah warisan Hindu kok jenengan tumut selamatan. Malah waktu itu karena orangnya banyak kan tumpengnya besar. Tumpengnya sangat besar. Waktu itu Romo celeduknya juga lah selamatan niku lek ben selamat pasal nggih wong niku mensyukuri nikmate Gusti Allah. Itu kan berbeda Mas. Dengan kiai-kiai yang ada, bukan berarti saya meremehkan kiai lain enggak ya. Tapi kenyataannya malahan banyak yang istilahnya wong Hindu lah apa kate selamatan barang, kate ngecok bakal barang. Lek ngono nyembah Brahala. Wis Brahala kok disembah. Ya aja sing Brahala ya nyembah sing apik. Salah paham tadi. Lah sapa sing apik ya Gusti Allah lah, Tuhan yang witi. Hanya namanya saja berbeda, sebutannya berbeda. Mungkin kalau di dalam Hindu itu diwehi penak nek sembahyang sedina ping 3 kurang. Nek wong Islam ping 5. Mungkin orang yang lain berbeda lah, monggo. Tapi seperti itulah sebetulnya. Mungkin Pak Munib ada yang mau disampaikan terhadap Romo Salam, monggo. Sudah cukup. Sudah cukup. Gini. Mungkin Bapak cukup karena terkait dengan jati diri sudah dijelaskan oleh Romo, ternyata sangat luas sekali. Jadi kembali lagi kepada hal tadi, jadi istilahnya kalau jati diri bangsa Indonesia itu memang satu konsep ya, satu konsep bangsa yang harus kita lalui. Yang pertama yang tidak boleh diabaikan adalah pilar yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar itu sebagai istilahnya sebagai pakemnya lah. Kalau Romo Yain menyebutkan sebagai kitab suci kebangsaan, bukan kitab suci agama, itu tidak salah sebetulnya. Karena tanpa pakem ini nanti susah. Nah, dia harus sesuai dengan realnya bagaimana. Yang kedua yaitu ya dengan itu tadi Bhinneka Tunggal Ika. Dengan perbedaan ini bagaimana? Di dalam itu saja kadang-kadang orang juga masih sumbang. Karena di di Nusantara ini yang paling besar adalah mazhab Siwaisme istilahnya. Tetapi tidak menyadari bahwa agama Hindu di Indonesia ini sebetulnya sudah berkembang lama sebelum India mempengaruhi banyak ya, yaitu dengan Tantra Nusantara. Maka dari itu di sana ada sinkretisme antara Siwa dan Buddha di dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia itu. Nah kebetulan orang-orang Hindu yang sekarang yang modern ini juga kadang-kadang yang berbau kuno juga tidak begitu senang gitu loh. Maka dari itu kadang-kadang karena tidak senang kan tidak mempelajari, nggak ngerti malahan Mas bahwa sebetulnya Hindu yang mazhab Siwa dan mazhab Waisnawa itu yang Wisnu. Kalau di dalam Hindu sekarang ini Hari Krishna itu Waisnawa itu. Terus mazhab Brahma. Sebetulnya itu harus dirangkul. Kalau tadi saya sebutkan bahwa Wasudaiwa Ketumbakan,
tidak hanya manusia saja yang kita rangkul, semua ciptaan Tuhan juga kita harus kasih sebetulnya, karena itu sebagai pelengkap ya. Kita kalau tidak dibantu dengan hewan, kita juga kewalahan, repot. Maka itu hewan pun juga harus kita kasih. Ini mungkin terakhir Romo tentang pesan-pesan untuk generasi saat ini, baik dari pemerintah maupun anak-anak muda, tentang kesadaran berbangsa bernegara ini Romo. Pituturnya untuk bagaimana membuka kesadaran cinta tanah air, berbangsa negara untuk generasi saat ini Romo. Iya, terima kasih. Dengan adanya pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia itu satu wujud nyata ya. Usaha anak bangsa ini untuk ikut melestarikan keberadaan bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan oleh leluhur kita sudah diantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan itu, kita wajib mengisi supaya kemerdekaan itu menjadi konkret. Karena itu baru di sana istilahnya di pintu gerbang ya. Belum masuk. Nah, usaha-usaha pemerintah ini tentu untuk mensejahterakan bangsa Indonesia yang sudah diberi bekal tumpah darah seisinya ya, baik lautnya, baik buminya, baik semuanya untuk kesetaraan bangsa Indonesia secara langsung dan merata. Dan tentu saja saya menghimbau untuk merajut persatuan bangsa, walaupun di sana sini kadang-kadang terjadi sumbang ya. Terjadi sumbang ini harus kita luruskan. Kita harus WWK, harus bijaksana ya, harus bijaksana untuk menerima informasi yang kadang informasi itu juga simpang siur, banyak yang hoax, banyak yang palsu, banyak yang bohong ya, banyak yang bohong. Sekarang banyak orang yang pintar tapi tidak ngerti. Maka dari itu saya mengimbau kepada kawula muda terusnya ini untuk betul-betul ikut ya, menjadi bangsa, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Walaupun dia sudah mungkin bersekolah ke luar negeri, menjadi pegawai yang mapan di luar negeri, jangan sampai lupa dengan Indonesia atau Nusantara. Malah sekarang sudah dibangun IKN ya. Nah ini harus kita dukung ini sebagai wujud untuk melestarikan Nusantara ini. Jangan malah dimusuhi. Saya saja kepingin sekali kapan ya ndang iso nang IKN. Nah, ini harus kita, kalau bisa kita wujudkan. Mumpung awake cek kuat. Nek besok-besok duwite duwe, awake gak gelem bisa ono. Lah ini. Sehat selalu Romo. Terima kasih Romo atas keterangannya, wawasan tentang keberadaan pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia merajut perdamaian dunia yang diprakarsai oleh Bapak Diah Mutarmukti perlu untuk tetap dikuatkan, dijaga, dilestarikan, karena sekarang masih berlanjut untuk diadakan penguatan gelombang-gelombang berikutnya. Jadi tetap untuk kita dukung Romo. Ya memang semua itu butuh waktu ya Mas. Kita ini sebagai PJTS, sebagai organisasi ini satu yang mendesak, tinggal satu saja, lainnya tidak begitu ya. Apa itu? Itu loh omai, awake dhewe duwe kurungane wis duwe anu nih, tarik panggonane untuk sekretariat, yaitu sekretariat ini saja yang pasti. Maka dari itu dengan perjalanan yang sekarang sudah hampir 15 tahun ini sudah waktunya untuk toto-toto. Tentu saja gini, nanti kalau seandainya ini pemerintah ini sudah tanggap, karena ini sangat mendukung pemerintahan Indonesia ini, pasti akan mendapatkan satu istilahnya apa, hibah atau bagaimana lah nantinya ke depan. Walaupun kita tidak harap-harap, tetapi kan berbeda Mas. Kalau kita minta dengan sing neng
kawogan ini sudah tanggap itu kan berbeda. Kita tidak meminta-minta tidak, tetapi sing rumangsa duwe kewajiban iki lho, ngusahane sak pira angele nek ngono. Demikian. Terima kasih Romo. Sami-sami. Untuk mengakhiri pertemuan ini Romo, kami nyuwun Romo berkenan menyambungkan doa kepada kita semua dan juga seluruh saudara-saudara kita sebangsa setanah air, berharap apa yang menjadi rencana di pesantren Jati Diri Bangsa mendapatkan kemudahan pertolongan dan mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu nyuwun berkenan Romo menyampaikan memimpin doa pada kesempatan kali ini. Ngapunten nggih. Nggih, monggo. Mawit namastu namo sidam. Anupatrah kratawo yantu wiswata. Ya yang widi, semoga tiada melintang atas anugerah. Semoga pikiran yang baik dan semua benar. Bargu dewasa dimahi diyuyunah pracudayat. Om asato masat kamaya tamasoma jotir kamaya metyorma mertam kamaya. Om gana parama toam kuya gana tatwa parayana gana pranata labanam supakana namastute trayambakam yajamahe Sugandim pusti wardanam Arwaru kami wabandanat Mertior moksesa ma'amritak Samasta loka sukino bawantu Om awiknam astu aum brahma pranam brahma awir Brahmano brahmano hutam Brahma ewa tena gantavyam Brahma karma samadina Aham baiswan haro buddha pranina dia asita Pranam prana samayuta pasami aham caturmidam. Om kesama swamam mahadewa sarwa prani hitangkara mamuja sarwa papidya palaya swasada jiwa papuam papa karmaham papatma papa sambawa trahimam pundari kapsa kenacit mamiraksantu kesantawiya kayika dosa kesantawiyu wajiko mama kesantawiyu manaso dosa tat pramadam sama suama om rina saranina pada rina pradewa rina bakti nawi juga siwa nama om mantra hinam bakti hinam kartu cinta paripurna om santi 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 om. Terima kasih Romo. Saya pribadi Udah Indonesia dari channel nanti yang akan kami unggahkan ke medsos, mohon izin dan mohon restu, semoga apa yang kita sampaikan diskusi kecil kebangsaan ini bermanfaat untuk banyak orang di seluruh bangsa negara. Jadi bila mana ada kesalahan tutur kata kami mohon maaf atas ketidaknyamanan. Sami-sami. Kula semanten iki mangsa wantah niki sampun gadah kalepatan kekurangan nyuwun langsung semoga bangsa niki pun Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberkati. Saya mohon izin mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta penikmat dari Udah Indonesia Media Channel. Bila ada hal yang kurang berkenan atau dukungan, silahkan tulis komentar di kolom di bawah postingan kami. Terima kasih. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam Rahayu. Benar. Lucu kan? Dia untungnya rambutnya ini wireng banget.